Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukopuro, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat Desa Sukopuro, dan yang saya hormati masyarakat Desa Sukopuro. Saat ini kita masih pada situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Kita semua sedang berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID, ya, sehingga yang awalnya kegiatan ini dilakukan secara offline atau secara luring, kita change atau kita ganti jadi secara online, ya. Tapi harapan saya Bapak Ibu semoga meskipun secara online tidak mengurangi esensi daripada materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Heni. Saya sebagai salah satu staf pengajar jurusan geografi di Universitas Negeri Malang. Nah, pada hari ini merupakan kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu program dari KKN yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa di Desa Sukopuro. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau kita membahas mengenai bencana itu sangat banyak sekali, ya. Manajemen bencana itu bisa kita kaji dari segi kuantitatif maupun kualitatif, ya. Itu nanti akan banyak sekali. Kalau kuantitatif nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana mapping kerawanan bencana, bagaimana mapping bahaya bencana, ya, kemudian resiko, kerentanan, ya, dan masih banyak lagi yang kemudian bagian daripada manajemen bencana. Nah, pada hari ini saya mencoba melihat dari aspek kapasitas, ya, kapasitas berbasis masyarakat, sehingga kemudian pada hari ini saya mengambil judul materi saya berupa peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengurangan resiko bencana, ya. Jadi menekankan pada peningkatan kapasitas. Kenapa kemudian ini penting Bapak Ibu? Karena kita harus siap untuk apa? Siap untuk selamat, ya. Nah, kalau udah ngomong siap untuk selamat, berarti kita harus, apalagi ini basisnya dalam masyarakat, maka yang harus kita kita ketahui atau kita pahami yaitu mengenai peran masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada inti daripada materi saya mengenai Desa Sukopuro, saya ingin mencoba sedikit memberikan ilustrasi atau gambaran kenapa kemudian Indonesia itu memiliki potensi bencana yang begitu tinggi, ya. Bahkan dulu itu sering kalau kita lagi pertemuan ilmiah tahunan, ya, kebencanaan itu sering saya mendengar istilah bahwa Indonesia itu merupakan etalase kebencanaan atau etalase bencana. Kenapa? Karena segala macam bencana itu ada di Indonesia, ya. Bencana hidrometeorologi misalkan kayak banjir, longsor, puting beliung, kemudian tsunami, gempa, itu semua ada di Indonesia, ya. Nah, kenapa kemudian ini bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, salah satunya yaitu karena Indonesia itu memiliki 3 lempeng, ya. 3 lempeng yaitu lempeng Indo-Australia yang di sebelah sini, ini di sebelah selatan Pulau Jawa. Kemudian juga ada lempeng Pasifik, ya, dan juga ada lempeng Eurasia. Ilustrasi ini saya ambil dari pemaparan Pak Amin Widodo. Beliau seorang ahli gempa dari ITS yang tempo hari itu juga mengisi pada Pusat Studi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup UM terkait gempa yang April kemarin sempat terjadi di bagian Malang Selatan. Nah, Bapak Ibu, lempeng-lempeng yang ada di Indonesia itu setiap tahun atau setiap hari itu bergerak, tapi pergerakannya tidak kita rasakan, ya, sehingga itu ada sebuah pergeseran tiap tahunnya, ya, ada sebuah pergeseran karena adanya pergerakan lempeng. Jadi
Kalau diilustrasikan ya, katakanlah ini Indonesia ya, di selatan itu ada Indo Australia ya, sebelah timur itu ada lempeng Pasifik, di sebelah utara itu ada lempeng Eurasia. Sehingga kalau ini bergerak terus menerus, ini kan ketekan ya, ketekan, sehingga kemudian dia menyebabkan potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia ya. Misalkan biasanya kalau semisal ada gempa ya, nah gempa itu kalau semisal dia terjadi pada dasar laut ya, ya kemudian dia menyebabkan dislokasi, itu juga nanti akan menyebabkan tsunami ya. Nah gempa ini terjadi kan karena adanya pergerakan lempeng juga Bapak Ibu, sehingga kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus aware, harus sadar, harus paham bahwa wilayah kita itu merupakan wilayah yang sangat rawan terjadi bencana. Tetapi ini tidak perlu kita takutin ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus waspada, kita harus paham ya. Ya, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita. Karena pada hakikatnya bencana itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa meminimalisir resiko yang disebabkan karena adanya bencana. Nah, bagaimana kemudian cara meminimalisir? Nah, itu banyak cara. Itu nanti bisa kita bahas pada kajian-kajian manajemen bencana ya. Ada mitigasi struktural dan juga ada mitigasi non struktural ya. Nah, peningkatan kapasitas masyarakat itu ada pada bagian mitigasi non struktural. Bagaimana kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat ya mengenai kesiapsiagaan bencana ya. Nah, ini nih Bapak Ibu, lempeng tadi yang saya jelaskan di sebelumnya ya, gambaran ini ada Indo Australia, ada Eurasia, ada Pasifik, itu tiap tahun dia bergerak nih. Indonesia ada di sini nih, ini Indonesia ada di sini ya. Nah, itu dia bergerak nih, nah ini saya ambil dari PPT-nya Pak Amin Widodo 2021 ya. Sejauh ini pergerakannya Bapak Ibu, sehingga kemudian tidak heran kalau adanya pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya bencana berupa gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami maupun bencana hidrometeorologi yang lainnya ya. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba merujuk pada Desa Sukopuro ya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran ya, gambaran morfologi. Morfologi itu gampangnya adalah kalau ketinggian tidak ya, lebih pada kondisi permukaan ya, permukaan tanah daripada Sukopuro ya. Dia berada di bawah Desa Taji ya. Jadi sebenarnya ini yang saya di sini tuh Desa Taji Bapak Ibu, ini Desa Taji. Nah, kemudian ke bawah lagi kan ada ini ya, Coban Jahe ya. Kemudian mungkin sebelah sini nih ada Desa Sukopuro. Di mana Bapak Ibu memang kalau lihat dari morfologi Desa Sukopuro sebenarnya dia nggak punya potensi yang besar untuk terjadinya bencana longsor. Kenapa? Karena dia wilayahnya udah bukan wilayah perbukitan ya. Kalau Taji ini mungkin masih potensi longsor ya Bapak Ibu. Tapi karena wilayah Bapak Ibu itu ada di bagian bawah Desa Taji, maka itu nanti juga akan berdampak ketika Taji ini akan longsor Bapak Ibu ya, akan longsor ya, bisa jadi kemudian masyarakat Desa Taji kalau misalkan longsor mengungsi ke tempat Bapak Ibu ya, ataupun pengaruh yang lainnya. Karena kalau semisal dia longsor berarti nanti kan sedimennya atau material longsornya kan akan ini ya, akan mengendap pada sungai ya, sehingga kemudian pada bagian bawah ini nantinya juga akan menjadi tempat pengendapan dari material-material yang tergerak akibat adanya sebuah longsoran ataupun erosi yang kecil-kecil di sini. Nah, sebenarnya saya saat ini itu juga sedang riset di sini Bapak Ibu. Desa Taji, kami sudah memetakan terkait peta longsor Desa Taji, sehingga Bapak Ibu meskipun tempat Bapak Ibu ini tidak potensi longsor yang besar karena memang
meskipun meskipun memiliki elevasi yang tinggi ya tempat Bapak Ibu ya dibandingkan Kota Malang, tetapi morfologi daripada wilayah Bapak Ibu itu relatif datar ya, tidak seperti di Desa Taji. Kalau Desa Taji itu kan dia perbukitan dan kemudian dia tanahnya relatif lebih tebal ya dibandingkan tempat Bapak Ibu, sehingga Desa Taji ini potensi longsornya ya lumayan lumayan tinggi ya ya. Tapi ini perlu saya sampaikan mengenai pemahaman masyarakat mengenai mengenai kesiapsiagaan bencana Bapak Ibu sebagai bagian daripada mitigasi non struktural. Ya, Bapak Ibu ini adalah, nah ini kenampakan 3 dimensi. Ini juga 3 dimensi, tetapi ini lebih secara vertikal ya, kita bisa melihat. Nah, kayak gini nih morfologinya ya, sehingga kemudian di sini itu juga pasti akan rawan longsor. Nah, tempat Bapak Ibu mungkin ada di sini nih tempat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya seperti yang saya katakan tadi, meskipun tempat Bapak Ibu itu tidak potensi longsor karena morfologinya relatif datar, tetapi desanya Bapak Ibu itu sebagai desa yang terletak di bawah Desa Taji, sehingga kemudian kita juga perlu untuk memahami bagaimana kesiapsiagaan bencana yang harus dimiliki oleh masyarakat, atau bagaimana masyarakat itu memiliki kapasitas dalam rangka pengurangan resiko bencana. Nah, beberapa yang saya ambil ini adalah longsor menuju Desa Taji ya, yang saya ambil tahun lalu ya, longsor di tepi jalan. Kemudian ini juga longsor secara rotasional ya, ini juga rotasional. Kemudian di sini juga ada longsor secara transaksional. Nah, semacam ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya. Next. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sering mendengarkan kata kerawanan, bahaya sama bencana ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu berbeda. Pengertian mengenai kerawanan, bahaya sama bencana itu berbeda ya. Tidak semua longsor itu kita katakan bencana ya. Sekali lagi, tidak semua longsor itu kita katakan bencana ya. Nah, apa bedanya? Kalau kita ngomong kerawanan ya, berarti itu wilayahnya masih berpotensi terjadi bahaya atau terjadi longsor atau terjadi banjir. Kenapa kemudian kok bisa berpotensi? Nah, tentunya itu karena adanya banyak faktor Bapak Ibu. Kalau kita ngomong konteksnya adalah longsor, maka di situ faktor yang berpengaruh bisa jadi mungkin tanahnya tebal ya. Tanah tebal itu seperti apa Bapak Ibu? Tanah tebal itu adalah tanah yang memiliki ketebalan dari mulai permukaan sampai dengan batuan dasar itu lebih dari 2 meter. Apakah ada? Ada Bapak Ibu. Itu di Magelang tuh ada, di Das Bompon itu sangat tebal. Jadi lebih daripada 10 meter itu ke bawah kita masih belum menemukan batuan induknya. Nah, semacam ini kemudian dia berpotensi longsor, atau misalkan dia memiliki lereng yang sangat terjal, itu juga dia berpotensi Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita ngomong kerawanan itu berarti belum terjadi sebuah fenomena alam berupa longsor tadi itu. Tapi dari faktor-faktornya itu sudah mengarah bahwa di sini longsor. Gitu kan? Ya, kalau misal kita ngomong misalkan kita flu gitu ya. Kita flu misalkan suara kita udah nggak enak nih, hidung kita juga agak nggak enak nih. Apa kemudian kita pasti flu? Kan belum tentu ya Bapak Ibu ya, belum tentu. Ini masih potensi nih saya mau flu, tapi belum flu, masih ada tanda-tandanya. Nah, semacam itu. Kalau udah flu atau udah terjadi longsor, nah itu baru dikatakan sebagai bahaya. Sehingga titik tekan di sini kalau antara kerawanan dengan bahaya itu adalah kalau kerawanan itu belum terjadi fenomena alam berupa longsor tadi. Tapi kalau sudah ngomong bahaya itu berarti sudah terjadi. Ya, sudah terjadi sebuah fenomena alam tadi ataupun longsor tadi. Nah, apakah kemudian ini sama dengan bencana? Tidak Bapak Ibu. Ya, bencana ini
dikatakan bencana itu jika ada kerugian. Ya, kerugiannya apa? Kalau ada kerugian, ada yang meninggal, ada yang kerugiannya rumahnya tertimbun longsor, sawahnya tertimbun longsor, ya, pokoknya segala macam yang dia mendapatkan sebuah kerugian atau sebuah kerugian, maka itu dikatakan sebuah bencana, ya. Jadi tidak semua longsor itu dikatakan bencana. Nah, parameter bencana ya yang sebagai bagian daripada indikator untuk kita mau bencana itu adalah kerugian baik harta, nyawa maupun yang lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu saya ingin memberikan sebuah gambaran perbedaan ya antara kerawanan, bahaya dan juga bencana. Nah, ini tadi itu desa tadi itu ya. Nah, ini Magelang. Saya katakan tadi di Das Bompon ya. Das Bompon ini adalah longsor yang sangat besar di sini ya. Selama dia tidak menyebabkan kerugian berupa uang ataupun korban manusia, maka dia hanya sebagai bahaya longsor. Tetapi kalau sudah seperti ini, material tanahnya itu mengenai rumah ya, kemudian rumahnya tertimbun, maka dia sudah disebut sebagai bencana longsor. Nah, kejadian bencana Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat data kebencanaan, itu Bapak Ibu bisa mengunjungi situs ya BNPB, data kejadian bencana DB BNPB, tinggal di browsing nanti akan keluar terkait bencana-bencana yang ada di Indonesia. Itu sudah dikategorikan longsor berapa, kemudian banjir berapa kali, kemudian tsunami berapa kali, itu sudah dikategorikan di sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di data pangkalan BNPB. Nah, Bapak Ibu, untuk pengurangan resiko bencana itu kita perlu memahami mengenai manajemen bencana ya, mengenai manajemen bencana. Nah, apa itu manajemen bencana? Yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan resiko bencana. Nah, kalau kita mau segala upaya, itu berarti sudah mencakup upaya fisik maupun non fisik ya. Kalau upaya fisik itu berarti nanti mengarahnya pada mitigasi struktural, misalkan kita membangun geronjong untuk mengurangi pergerakan material tanah gitu kan, atau kita menggunakan sensek ya, atau itu Bapak Ibu tatanan pasir yang dimasukkan di sensek di kantong-kantong untuk pasir yang kemudian dimasukkan dalam kantong yang besar yang kemudian ditata untuk mengurangi pergerakan material, itu juga bagian daripada mitigasi struktural. Atau bisa jadi upaya yang lain yang kemudian kita menyentuh pada masyarakatnya, bagaimana kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat agar masyarakat itu aware, sadar ya mengenai potensi bencana atau apa saja yang dilakukan ketika terjadi bencana. Itu adalah bagian daripada manajemen bencana. Sehingga kalau kita mau upaya, itu upaya fisik maupun upaya non fisik. Bapak Ibu, upaya ini kalau kita ngomong pada mitigasi non struktural itu dibedakan atas kegiatan pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah, pada pra bencana itu kita bisa lakukan sosialisasi seperti ini Bapak Ibu ya, memberitahu bahwa ini loh wilayah Bapak Ibu itu rawan longsor ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Misalkan kalau hujannya terus menerus ya dengan intensitas yang tinggi, maka Bapak Ibu harus waspada ya. Bapak Ibu harus waspada, kemudian berkas-berkas yang penting dimasukkan dalam tas. Itu apa? Misalkan tiba-tiba terjadi longsor yang besar, Bapak Ibu bisa langsung membawa tas itu dan menyelamatkan diri ya. Atau bisa jadi
berupa sosialisasi kesiapsiagaan. Misalkan kalau terdengar sirine, misalkan kita udah masang alat deteksi longsor misalkan, yang alat ini dia akan berbunyi ketika ada sebuah pergerakan material tanah misalkan, di mana alat ini itu dipasang di lereng-lereng yang potensi longsor, sehingga kalau Bapak Ibu mendengarkan sirine, maka Bapak Ibu harus siap-siap untuk meninggalkan rumah Bapak Ibu. Nah, semacam ini kemudian harus kita sampaikan pada masyarakat, karena ini bagian daripada kesiapsiagaan, ya. Kalau misalnya pada saat bencana, nah kita harus tahu Bapak Ibu, yang harus kita dulukan itu adalah diri kita sendiri, ya. Kita harus menyelamatkan diri kita, ya. Kalau kita sudah selamat, maka kita bisa membantu yang lainnya, ya. Nah, tentunya gini Bapak Ibu, dalam kajian manajemen bencana itu kita kajian resiko bencana itu kita ada yang namanya analisis kerentanan, yaitu apa itu kerentanan? Adalah ketidakmampuan elemen at risk ketika adanya bencana, ya. Nah, siapakah elemen at risk ini? Nah, banyak Bapak Ibu, kalau semisal itu manusia, berarti nanti setiap manusia itu memiliki nilai yang beda-beda. Misalkan Bapak Ibu dengan usia yang usia 20 tahun sampai 30 tahun, ya, dibandingkan dengan kakek nenek yang usia 50 sampai 60, itu memiliki sebuah kerentanan yang berbeda-beda. Kalau terjadi bencana, Bapak Ibu yang usia 20 sampai 30 tahun bisa cepat larinya untuk menghindari reruntuhan. Tetapi kalau semisal kakek nenek dengan usia 50 sampai 60 misalkan gitu, ya, itu kan dia memiliki kemampuan untuk siaga, untuk lari itu kan lebih kecil dibandingkan Bapak Ibu yang usia 20 sampai 30 tadi. Sehingga kemudian dalam kajian kebencanaan itu ada nilai kerentanan yang dimana masing-masing orang itu memiliki nilai yang beda-beda. Kalau ini kita ngomong kerentanan ini ya yang sosial, ya, kerentanan sosial. Tentunya ini akan berbeda ketika kita ngomong kerentanan fisik macam kayak rumah, macam kayak bangunan, itu tentunya itu akan berbeda. Sehingga Bapak Ibu, hal semacam ini perlu kita sampaikan pada masyarakat. Kenapa? Agar masyarakat tahu seperti apa yang dia lakukan ketika ada bencana. Siapakah yang harus diselamatkan ketika terjadi bencana, ya. Nah, semacam ini atau informasi semacam ini Bapak Ibu itu merupakan sebuah mitigasi non struktural, dan ini juga bagian daripada pengurangan resiko bencana. Dan kemudian ketika terjadi bencana, pasca bencana itu kita juga perlu memikirkan yang namanya rehab dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apa yang kemudian kita rekonstruksi? Ya, bangunan-bangunan yang dia rusak akibat terjadi bencana. Nah, ini juga bagian daripada manajemen bencana. Tentunya kalau kita mau rehab rekon, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya ini nanti harus ada sebuah langkah yang kolaboratif, ya, antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah maupun yang lainnya yang kemudian bersama-sama untuk merehab dan merekon wilayah pasca terjadinya bencana. Bapak Ibu, ini adalah siklus, ya, siklus terjadinya bencana, ya. Ini bencana terjadi duar gitu, ya, terjadi nih di sini. Nah, kemudian kita harus tanggap nih, wah ini si longsornya udah ini nih terjadi nih, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus menyelamatkan diri gitu kan. Menyelamatkan diri kemana? Ya, ke tempat pengungsian misalkan gitu. Kemudian setelah ada tanggap darurat itu kita ada fase pemulihan, ya. Yang saya katakan tadi ada rehab, rekon, ya, pemulihan. Nah, ini bisa yang direkon atau dipulihkan itu biasanya secara fisik, secara psikologi maupun secara fisik. Saya masih ingat betul ketika saya 2011 itu ada sebuah course, ya, short course di Jepang, ya. Dan waktu itu Jepang terjadi tsunami, ya. Awalnya gempa bumi, kemudian terjadinya tsunami, dan tsunami itu menyebabkan likuifaksi atau pencairan
pencairan ini tanah ya, sehingga kemudian hampir seluruh bukan sebagian wilayah Jepang Timur itu dia banyak terjadi kerugian ya, banyak terjadi kerugian, sehingga waktu itu banyak masyarakat Jepang itu yang trauma Bapak Ibu, yang trauma, ada kayak macam ketakutan karena bencana di tahun 2011 itu sungguh sangat dahsyat ya Bapak Ibu ya. Saya di sana selama 10 hari sehingga tahu betul bagaimana wilayah-wilayah, karena kita muter ya tiap di sana itu namanya, kalau provinsi itu prefektur gitu ya, prefektur kita muter gitu ya. Jadi antara prefektur satu, prefektur yang lain dua dan yang lainnya tuh kita benar-benar melihat gimana kondisi fisik rumah atau wilayah pasca terjadi bencana, sehingga dipulihkan itu tidak hanya rumahnya, tetapi bagaimana kemudian juga mengembalikan psikologi masyarakat sana. Sehingga kalau kita ngomong pemulihan itu tidak hanya pemulihan secara fisik wilayah, tetapi juga secara psikologi masyarakat yang terdampak. Nah itu ada di fase ini Bapak Ibu. Nah kemudian kalau sudah membaik, nah ini kita bisa meningkatkan lagi kapasitas atau kesiapsiagaan kita. Tentunya Bapak Ibu, dari bencana yang sudah terjadi itu merupakan bagian dari pembelajaran yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil pengalaman kita untuk kita bisa lebih baik dalam rangka pencegahan maupun mitigasinya ya. Sehingga memang pengalaman itu adalah pelajaran yang sangat baik untuk kita bisa belajar dengan baik ya Bapak Ibu. Kemudian sampai kesiapsiagaan. Lah ini muter Bapak Ibu, ini adalah siklus kebencanaan ya dalam manajemen bencana. Nah Bapak Ibu, seperti apa kemudian pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat ya kan? Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus masyarakat? Karena masyarakat itulah yang kemudian dia sebagai objek dan subjek ya. Kenapa saya katakan sebagai objek? Karena masyarakat itu bagian daripada elemen at risk, orang yang memiliki ancaman ya, ancaman terjadinya sebuah bencana. Tetapi di sisi lain masyarakat itu juga sebagai subjek untuk apa? Subjek untuk mengurangi resiko bencana melalui apa ya, saya katakan tadi, misalkan kayak peningkatan kapasitas. Kita meningkatkan kapasitas atau pengetahuan masyarakat terkait bencana, itu bagian daripada upaya pengurangan risiko bencana. Kalau masyarakat itu udah baik pemahamannya, udah baik pengetahuannya mengenai manajemen bencana, maka akan sangat mungkin sekali itu bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat adanya sebuah bencana. Nah Bapak Ibu, dalam pengurangan risiko bencana itu masyarakat bisa berperan secara aktif dan partisipatif ya, untuk memetakan. Misalkan nih ini saya ambil di Jepang ya, di Jepang ini enggak, ini di Indonesia, ini di Jepang nih ya. Ini saya ambil dari jurnalnya, saya lupa ya, salah satu yang dari Kitakyushu University ya. Beliau ngajar di situ, di mana mereka mengadakan participatory mapping ya, nanya, Bu, Pak, di mana sih Pak yang rawan terjadi bencana gitu ya? Di mana sih Pak, Bu, yang rawan terjadi longsor itu, yang sering longsor itu? Oh, di sini loh. Nah, itu kita mengoptimalkan peran daripada masyarakat. Ya, meskipun kita sebenarnya bisa mengolah peta longsor atau peta bencana yang lain, kita bisa dengan menggunakan data-data penginderaan jauh ya. Tetapi Bapak Ibu, peta-peta yang kita gunakan yang menggunakan data penginderaan jauh tadi itu tetap butuh akurasi, butuh dicocokkan di lapangan. Bener nggak Pak, Bu, di sini tuh longsor? Bener nggak Pak, Bu, di sini tuh rawannya tinggi? Nah semacam inilah kemudian peran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana itu sangat-sangat dibutuhkan ya, sangat-sangat dibutuhkan. Karena saya katakan tadi, masyarakat itu sebagai subjek dan juga objek dalam manajemen bencana ya. Ini adalah bagian contoh bagaimana kemudian reinterpretasi itu ini Bu, gampangnya adalah kita cocokkan dari peta yang kita buat, kemudian kita bawa ke lapangan. Pak, Bu, bener nggak di sini itu rawannya tinggi, dalam artian sering terjadi longsor gitu kan? Oh iya, di sini tinggi misalkan. Oh di sini enggak. Oh berarti butuh kita
benarkan lagi nih peta kami, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kita butuh peran daripada masyarakat untuk membantu kita menguji akurasi dari peta yang kita hasilkan. Atau juga bisa jadi masyarakat itu merupakan sumber primer ya, untuk kita membuat sebuah peta bahaya atau peta longsor seperti itu Bapak Ibu. Jadi peran masyarakat itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali dalam rangka manajemen bencana. Nah Bapak Ibu, mengapa masyarakat? Nah ini saya katakan tadi, karena masyarakat itu mengetahui dengan detail terkait kejadian bencana ya, sehingga kemudian dalam rangka manajemen bencana masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan ya. Perencanaan apa ya? Misalkan kita lagi merencanakan rencana kontingensi. Apa itu rencana kontingensi? Gampangnya gini Bapak Ibu, rencana kontingensi itu adalah sebuah rencana yang kita susun ketika terjadi bencana. Misalkan kita menyiapkan di mana tempat penampungan, di mana tempat dapur umumnya, di mana tempat posko pengobatan, posko kesehatan kalau terjadi bencana. Nah itu kita sudah memiliki dokumen itu, sehingga kemudian kalau terjadi bencana kita nggak bingung lagi cari tempat penampungan, cari tempat posko kesehatan, udah nggak bingung karena kita sudah punya dokumennya ya. Nah dalam penyusunan dokumen seperti ini Bapak Ibu, itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga dari awal hingga pengambilan keputusan. Nah ini sangat penting peran masyarakat. Kenapa? Ya karena tadi itu masyarakat sebagai subjek dan sebagai objek dalam ketika terjadi bencana ya Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah, nah ini sama sih sebagai objek dan subjek ya, sehingga kemudian memang peran masyarakat ini Bapak Ibu, kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat pribadi saya ya, itu sangat penting ya, peran masyarakat dalam rangka itu pengurangan resiko bencana ya. Meskipun kalau misalkan pemerintah setempat, misalkan BPBD itu punya agenda misalkan membangun sensek atau membangun keronjong atau membangun dam misalkan kayak gitu ya, itu juga bagian daripada upaya pengurangan risiko bencana. Tetapi akan bebasnya lagi ya dalam manajemen bencana itu juga melibatkan masyarakat. Kemudian makna lain kenapa masyarakat ya, karena ini efeknya itu hubungan antar beberapa pihak Bapak Ibu. Karena ya tadi itu pengurangan resiko itu nggak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus ada banyak pihak ya, termasuk masyarakat ya. Kemudian kalau yang lainnya kalau masyarakat menempati wilayah yang sama, kemudian dia memiliki ancaman yang sama berupa bencana longsor, itu biasanya dia memiliki tujuan yang sama. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menyelamatkan wilayahnya ya. Piye carane dan tempatku ini aman, atau paling enggak resiko longsornya itu kecil ya. Ayo sekarang kita coba lebih bijaksana nih dalam pengolahan lahan, karena wilayah kita miring dan potensi pergerakan materialnya tinggi. Coba deh kita lebih bijaksana dalam pengelolaannya. Nah itu harus kita rumuskan bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Kemudian kalau sama masyarakat juga bersifat lebih cair Bapak Ibu, karena kalau bahasa Jawa itu kan serawung ya kalau sama masyarakat. Jadi kalau sesama masyarakat itu kan nggak ada sukan ya. Sukan itu apa ya? Nggak enakan. Ya enak aja karena kan tiap hari ketemu. Itu akan beda kalau misalkan kita orang desa kemudian berinteraksi dengan pemerintah setempat, itu mungkin masih ada ininya ya, ada jaraknya mungkin ya. Tapi kalau misalkan dengan tetangga sendiri yang tiap hari kita ketemu, mungkin akan bersifat lebih cair. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerukunan ya dalam masyarakat itu jelas Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu bagian dari poin desa tangguh bencana. Jadi Bapak Ibu, pemerintah itu sudah punya yang namanya desa tangguh bencana ya, Destana ya.
Di sini saya coba menuliskan ada 6 ya tujuan daripada desa tangguh bencana. Yang pertama itu melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, ya sudah jelas ya Bu. Itu terkait tujuan desa tangguh bencana. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan yang saya katakan tadi. Setiap orang itu memiliki nilai kerentanan yang berbeda-beda. Tentunya dengan desa anak ini untuk meningkatkan peran masyarakat ya khususnya kelompok rentan dalam rangka mengurangi resiko bencana. Kemudian ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal. Bapak Ibu, ternyata di beberapa wilayah ada kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan itu memiliki nilai entah itu nilai religius ya, nilai sosial, nilai ekonomi yang kemudian itu dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Itu ternyata juga bisa menjadi sebuah upaya dalam rangka pengurangan resiko bencana. Ya, saya pernah riset di salah satu tempat di Magelang ya, di sebuah desa, di situ rawan longsor ya. Tapi masyarakat memiliki sebuah kearifannya apa bentuknya? Mereka itu menanami lahan-lahan yang telah terjadi longsor itu dengan tanaman yang beraneka ragam atau kita sebut sebagai agroforestry. Ya ada kalau di sana itu kebanyakan ini Bapak Ibu tanamannya berupa buah-buahan. Ada duku, ada kokosan kayak gitu ya, sama empon-empon ya. Empon-empon tuh di sana sangat banyak sekali. Mulai dari kunir, kemudian jahe, lengkap lah empon-emponnya. Kemudian ada juga kopi, kemudian di sana juga ada sengon, ada mahoni Bapak Ibu. Di mana ternyata Bapak Ibu secara saintifik adanya penanaman yang beraneka ragam tadi itu sebenarnya untuk menjaga kestabilan tanah kalau kita menelitinya ya, tapi masyarakat nggak tahu itu. Apakah tahu Bu kalau ditanami seperti ini bisa mengurangi potensi longsor? Nggak tahu mereka. Itu cuma bagian daripada kearifan lokal mereka ya, atau kebiasaan mereka. Dan mereka itu nanam itu karena untuk menjaga kestabilan ekonomi mereka. Jadi ada pendapatan mingguan, ada pendapatan bulanan, dan juga ada pendapatan tahunan. Jadi kalau macam kayak cabai gitu ya, kemudian macam kayak empon-empon itu dia bisa ini panen tiap minggu. Ya, panen tiap minggu. Kemudian yang bulanan itu bisa macam kayak kopi. Nah, yang tahunan itu bisa macam kayak sengon dan mahoni ya. Nah, ternyata kearifan lokal dimiliki oleh masyarakat itu juga bisa menjadi bagian Bapak Ibu untuk pengurangan resiko bencana. Kemudian meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan resiko bencana. Ya jelas ya, dalam pengurangan resiko bencana ini kita nggak bisa berdiri sendiri masyarakat, tetapi tetap ada sinergitas antara BPBD, pemerintah desa dan juga masyarakat untuk bersinergi bersama-sama dalam rangka pengurangan resiko bencana. Dan juga yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita kita tarik benang merahnya dalam materi saya pada hari ini, itu sangat besar peran masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana Bapak Ibu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bencana itu tidak bisa kita hindari, tapi resiko yang ditimbulkan oleh bencana itu bisa kita minimalisir. Salah satunya itu peningkatan kapasitas masyarakat ya, pemahaman masyarakat mengenai manajemen bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau banyak hal yang menjadi kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.